Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, sejatinya kita sedang merangkai syukur kepada Allah saat ini karena melaksanakan perintahnya salat Id berjamaah di atas bumi Allah. Selawat dan salam kehadiran Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, alangkah indahnya suasana hati kita hari ini. Alangkah indahnya barisan shaf hari ini. Dan tidak hanya di sini, tapi di seluruh permukaan bumi Allah. Bahkan seluruh malaikat bertasbih, bertakbir, dan bertahmid membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang disitulah kelas kita manusia, kelas yang sangat mulia. Walaqad karramna bani Adam, karena memang Allah memandatkan manusia dimuliakan Allah. Kalau yang memuliakan kita sesama kita itu biasa saja. Ini yang memuliakan kita adalah yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Bagaimana Allah memuliakan kita? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakannya manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Kalau ada miliaran ciptaan Allah, maka yang terbaik bahkan dari malaikat sekalipun, itulah makhluk yang bernama manusia. Kita jamaah rahimakumullah, saking mulianya, kemudian Allah mengatakan huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di permukaan bumi ini itu diperuntukkan Allah bagi manusia. Bahkan emas, perak, dan intan itu tidak ada artinya bila tidak dalam hubungannya dengan manusia. Betapa memang seluruh alam ini dianugerahkan Allah untuk memuliakan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita. Allah ingin kita dalam kemuliaan. Allah tidak izinkan kita mengatur hidup kita menurut keinginan kita sendiri. Aku yang menciptakan kamu, karena itu aku yang mengatur apa yang harus kamu lakukan. Ini harus terhunjam di hati kita. Status apapun kita hari ini, kekuasaan apapun ada di tangan kita, ingat, Allah cuma ingin kita hidup dalam aturannya. Bahkan itu telah dipersiapkannya sejak kita berada di rahim ibu kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setelah selesai proses penciptaan kita di rahim ibu kita, Allah minta kesaksian. Apakah kita akan hidup dalam aturannya? Dan ketika semua anak manusia mengatakan kesediaan, berlanjutlah prosesnya sampai kita bisa sholat Id pada pagi hari ini. Karena itu jangan sombong hanya dengan segenggam kekuasaan, hanya dengan sedikit pengetahuan, kemudian menghina aturan Allah, tidak percaya akhirat padahal dia profesor, tidak percaya akhirat padahal dia pernah jadi presiden, mengatakan pakaian ibu-ibu sepertinya adalah pakaian orang gurun. Kalian sangat sombong. Lihatlah, Fir'aun yang sombong itu pun kembali kepada Allah. Qarun yang karena kekayaannya sombong itu pun kembali kepada Allah. Lagi hunjamkan, Allah tidak ingin kita hidup menurut kehendak kita, tapi harus mengikuti aturannya. Apa aturan yang diberikan Allah kepada kita? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah turunkan Quran hudal linnas, untuk menjadi petunjuk, wabayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah turunkan Quran untuk menjelaskan semua persoalan. Wa huda, menjadi petunjuk. Wa rahmah, menjadi rahmat. Wa busyra, dan kegembiraan lil muslimin bila kita mau mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu khawatir mereka kita melaksanakan aturan Allah. Apakah orang mengira kalau kita mematuhi Allah maka kita akan hidup seperti manusia tidak yang seharusnya? Kita bisa tantang mereka. Cobalah inventarisir perintah Allah. Inventarisirlah sebanyak-banyaknya perintah Allah. Kita akan tersungkur dengan tangisan seperti tangisan imam kita tadi. Ternyata semua perintah Allah tanpa kecuali adalah semua hal yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Yang ini memang tidak diinginkan oleh mereka yang kafir, oleh mereka yang munafik, oleh mereka yang musyrik. Makanya dalam takbiran, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun, cuma mereka yang benci dengan hukum Allah. Padahal semua perintah Allah adalah semua hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Coba sebut apa saja perintah Allah, semuanya masuk dalam daftar yang benar di hati kita. Memang itu yang kita inginkan dalam hidup ini. Jadi pemimpin harus adil.
Warga negara mana yang tidak inginkan pemimpin yang adil? Tapi pemimpin yang cenderung tidak adil, mereka sangat takut dengan perintah ini, maka mereka hina ajaran Islam. Hargai manusia, jangan dilecehkan, tutup auratnya. Kemudian mereka yang kafir khawatir tidak bisa melampiaskan lagi nafsu pandangan matanya dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Kemudian coba inventarisir semua yang dilarang Allah tanpa kecuali. Bikin daftar yang panjang apa saja yang dilarang Allah dalam hidup ini. Ternyata semua yang dilarang Allah adalah semua hal yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Dilarang memfitnah, kita memang tidak ingin difitnah. Dilarang menganiaya, kita memang tidak suka dianiaya. Diharamkan mencuri, memang kita tidak suka harta kita dicuri. Dilarang berzina, siapa yang setuju istri atau anak gadis tidak dizinahi orang? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu Allah memberikan jaminan. Man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan pasti kalian bahagia kalau hidup mematuhi aturanku. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Pasti kalian menderita kalau menyimpang dari aturan-aturanku. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini yang penuh dengan kesulitan, ruang fiskal kita yang sangat sempit, kita berani mengatakan karena terang-terangnya sudah ada upaya anti terhadap Islam. Dunia menetapkan hari anti Islamofobia. Indonesia hari ini menggelorakan Islamofobia. Jangan heran kalau bangsa kita mengalami banyak kesulitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulialah mereka yang mentaati Allah. Jamaah rahimakumullah. Benarkah orang yang mentaati Allah, yang mengamalkan Quran dalam hidupnya pasti mulia? Mari kita lihat fakta. Ternyata Ramadan menjadi bulan yang paling mulia hanya karena Quran turun padanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kenapa bulan Ramadan bulan yang paling mulia? Coba periksa. Jawabnya, karena Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Jadi jangan dibalik. Karena Ramadan mulia, maka Allah turunkan Quran padanya. Bukan. Ramadan itu menjadi mulia karena Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan. Pada hari turunnya Quran, itu pun kemudian menjadi hari yang paling mulia dari segenap hari yang ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah, sesungguhnya aku turunkan Quran pada malam Qadar. Lalu apa yang terjadi pada malam Qadar yang turun Quran? Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Malam Qadar adalah malam yang lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Hari turunnya Quran pun menjadi mulia. Siapakah penghulu malaikat yang paling dimuliakan Allah? Jawabnya adalah malaikat yang membawa turun Quran. Innahu latanzilun min rabbil alamin. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Quran pengatur semesta alam, kata Allah. Nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh malaikat Jibril. Karena dialah yang dipercaya Allah
membawa turun Quran kepada Rasulullah, dia menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian siapa manusia yang paling mulia? Dia adalah manusia yang kepadanya Allah alamatkan Quran. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena padanya Allah turunkan Quran. Litakuna minal munzirin, kemudian menjadi kesadaran baru, menjadi kelakuan baru, menjadi sikap hidup baru, menjadi akhlak yang baru. Karena itu dia menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ya ummul mukminin, kaifa khuluqu Rasulullah? Ya ummul mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Karena khuluqul Quran, kata istri beliau, sesungguhnya Rasulullah berakhlak Al-Quran. Jawaban istri beliau ini terkonfirmasi oleh ayat Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah itu tidak berbuat, tidak bersikap, tidak mengambil keputusan, tidak berkata, tidak juga diam untuk mengikutkan keinginannya, tapi semata-mata mengamalkan Al-Quran saja. Dia mulia, jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa billahil hamd. Lalu apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita disuruh meniru Rasulullah. Apa itu? Tanzilkan Quran ke dalam kalbu kita. Jadikan Ramadan ini momentum mentanzilkan Quran ke dalam kalbu kita. Sebenarnya 10 hari pertama yang penuh rahmat itu, kita harus menginventarisir dengan jujur dan ikhlas. Berapa macam kelakuan kita yang masih menyimpang dari Quran? Teman saya ada yang 102, ada yang 117. Kemudian di 10 hari yang kedua dia bertaubat, maghfirah, untuk mendapat keampunan Allah. Teman saya tahun pertama dia berhasil taubat dari 17 kelakuannya yang salah. Tahun kedua dia berhasil taubat 20 dari kelakuannya yang salah. Kemarin saya tanya, setelah 29 tahun kau berjuang untuk bertaubat, tinggal berapa lagi identifikasimu, kelakuanmu yang salah menurut Quran? Dia bilang tinggal 9 lagi. Makanya aku tiap akhir Ramadan berdoa sambil menangis, Allah, jangan kau matikan aku, hidupkan aku sampai Ramadan yang akan datang. Karena masih ada 9 kelakuanku yang salah yang belum berhasil kurubah, wahai Allah. Baru terasa apa makna minta hidup Ramadan akan datang. Karena akan menghilangkan daftar kesalahan yang belum berubah pada diri kita masing-masing. Bukan rindu Ramadan mengumpulkan pahala, bukan, tapi dia ingin mengembalikan akhlaknya kepada Al-Quran. Di 10 hari yang ketiga, itqum minan nar, dia pastikan itulah kelakuan barunya. Artinya dia dipastikan tidak lagi mungkin masuk neraka, gara-gara sudah dari 117 tinggal 9 lagi, hanya tinggal 9 lagi peluang yang masuk neraka. Selebihnya sudah dia kembalikan kepada Allah. Itqum minan nar. Keliru kalau ada yang beranggapan lewat 10 hari pasti dapat rahmat, lewat 20 hari pasti dapat maghfirah, sampai akhir Ramadan kemudian pasti bebas dari neraka. Itu keliru, jamaah rahimahullah. Karena Rasul mengatakan, kam min sha'im
laisa lahum min siyami illa al-ju'ni wal atash. Nanti banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita tanzilkan ke dalam kalbu kita Al-Quran agar kita tetap menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di sisi manusia. Kalaupun kekuasaan menghinanya, bahkan membunuhnya, dalam pandangan orang-orang beriman dia tetap manusia yang mulia, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada dosa kita kepada orang-orang di dekat kita. Pertama, kepada orang tua kita. Saatnya meleburkan dosa itu. Datanglah kepada mereka. Kalau mereka sudah berpulang, bacakanlah doa, kirimkanlah Fatihah, banyakkanlah sedekah. Kalau mereka masih hidup, datanglah, ciumlah tangannya, ciumlah keningnya, peluk dia sekuat-kuatnya. Bagi yang masih punya orang tua dan akan merasakan, walau usia sudah 64 tahun, tapi karena baru tahun ini saya tidak bisa memeluk emak saya, terasa kehilangan. Lakukanlah sepulang sholat ini. Nomor 2 kan yang lain, nomor 1 kan kedua orang tua. Wabidzil qurba, kumpulkan kerabatmu, makanlah bersama mereka, berbagilah bila ada. Wal yatama wal masakin, jangan perbanyak simpanan di bank, jangan perbanyak simpanan di lemari. Perbanyaklah simpanan kepada Allah dengan menolong fakir miskin dan anak yatim. Lihatlah, kita bergembira seperti ini, mereka menunggu kita pulang, mengharapkan sedikit kelebihan yang kita bawa. Kenapa kita begitu egois, hanya ingin membahagiakan anak cucu kita? Kenapa kita tidak ingin membahagiakan sesama? Padahal itu nanti ditanya Allah, wama ikhwanuka, siapa saudaramu? Kaum muslimin dan muslimat, padahal kita tidak pernah menyentuh mereka. Wal jari bil qurba wal jari bil junub, bersilaturahmilah kepada jiran, saling maafkanlah, jangan pertahankan egoisme kita. Kemudian wasahri bil jambi wa sabil, berbuat baiklah kepada teman seperjalanan kita, teman sekampung, kolega dalam bekerja, dan bantulah mereka dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, bahagiakanlah pembantu rumah tanggamu, bahagiakanlah supirmu, satpammu, pegawaimu. Tahukah kita apa yang dia bicarakan kepada istrinya dan anak-anaknya menjelang lebaran? Nanti kalau ayah dapat tip dari bos ayah akan bantu ayah akan beli baju baru. Tahukah ibu apa yang diceritakan pembantu rumah tangga kita kepada anaknya? Nanti kalau ada kue dikasih sama bos mama, kita megang kue nak, dan mama gak sanggup bikin kue. Jadi kalau dia kasih uang lebarannya sama mama, kita beli baju baru nak. Kenapa ini tidak menjadi kebahagiaan? Kenapa ini menjadi sesuatu yang asing di batin kita? Padahal menyambangi mereka sama dengan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kepada mereka. Allah bahkan membalas paling sedikit 700 kali lipat. Mari kita muliakan mereka, insya Allah. Dengan memuliakan mereka, karena itu adalah ketaatan kepada Allah, kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha azim li wa lakum lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba' Abi Bakr, Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa taubatan nasuha wansurna ya Allah nasran aziza waftah lana ya Rahman fathan mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sallam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.